belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya adalah penelitian. Saya cerita dikit ya, bahwa ini kemenangan kita kedua, kemenangan rakyat. Sebenarnya saya sudah berkirim ke semua 8 lembaga, kementerian lembaga sejak 3 Agustus. Tapi semuanya menolak. Tahap pertama semua menolak, termasuk yang di Solo. Lalu saya berproses, saya mengirimkan surat keberatan, permohonan keberatan ke semuanya. Termasuk ANRI, termasuk Solo, PPID Solo, Kota Solo, Pemprov DKI, ya kan? Nah, yang ternyata ya paling bandel itu adalah, maaf sorry ya, maksud saya paling tidak publik itu adalah KPUD Solo dan PPID Kota Solo, sehingga kita dipaksa untuk berperkara di sengketa informasi Jateng. Yang menurut kabar lawyer saya Pak Taufik, bahwa kita itu sudah hampir 3 minggu belum ada kabar ini. Gimana proses persidangan kita? Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang sengketa informasi ijazah ini supaya clear. Apakah posisi wali kota Kota Surakarta menolak atau tidak? Apakah ketua KPU Kota Solo menolak atau tidak? Begitu, Pak. Ya, saya tambahkan ya dari Solo ya. Jadi kami ini kebetulan tidak kebetulan sebetulnya. Jadi tim kuasa hukum kami yang bekerja di Jawa Tengah itu sama. Jadi Dr. Bonatua secara terpisah itu tim kuasa hukumnya juga Pak Dr. Muhammad Taufik, dan kami juga salah satu dari tim kuasa hukum kami itu adalah Pak Dr. Muhammad Taufik yang kita bekerja secara paralel. Jadi ini luar biasa. Ini adalah sebuah sinergi yang tidak sengaja, tidak kami desain untuk kami lakukan ini ya. Nah itu menyusul itu ya Pak Roy Surya, biar sekarang nih gilirannya beliau. Nah ini dia nih. Kalau yang dari pusat sudah diserahkan sama beliau? Sudah. Sudah ya. Oke. Langsung nyambung Pak Roy. Kemenangan 2-0. Kemenangan 2-0. 2-0. Maaf, macet. Ini. Alhamdulillah. Kita dapat ya. Silakan Pak Roy, sini Pak Roy. Iya. Gantian. Nah. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Nah, Enggak, sekarang maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Jadi terima kasih Pak Dr. Bonatua yang sudah mengupayakan, terima kasih Dr. Tifa, dan terima kasih seluruh tim ya, seluruh kuasa hukum yang ada di sini, terutama juga Pak Al-Katiri yang luar biasa membersamai kami, dan juga tim anti kriminalisasi dan juga anti pendekatan kepada para yang aktivis membersamai kami selama ini di bawah
Mas Kosinudin. Jadi saya kira itu ada Ya. tambahan lain. Bang, kalau kemarin ke makam keluarga Pak Jokowi seperti apa tuh? Ya, kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah Iya, nggak dan ada. difitnah oleh para termul-termul jahat itu. Ya gitu. Jadi kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Termul. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana.